Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kiai Narukun Official. Baik teman-teman, seperti biasa kali ini saya akan menampilkan video terbaru daripada Gus Kausar, tepatnya di Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri. Beliau mengisi tasyakur atau ikhtitamid durus kelas 3 sanawiyah Alfiyah Ibni Malik. Lantas bagaimana apa yang disampaikan Gus Kausar? Mari kita tonton bersama-sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para masyayikh, para kiai, wabil khusus murabbi arwahina, simbah yai, simbah nyai, sedoyo ummahatil ma'had, Romo Kiai Anwar Iskandar, Romo Kiai Sumarno Safi'i, sedoyo putra wayah simbah Kiai Ahmad Jazuli, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah, para wali santri, sedaya tamu ingkang sami rawuh wonten haflati tasyakkur wonten dalu punika, rencang-rencang santri Pondok Pesantren Al-Falah, khususnya teman-teman khatimat Qismi Salis As-Sanawi yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, wonten dalu punika kita saged ngawontenaken tasyakkur ala ikhtitami jami'id durus wa Alfiyah Ibni Malik. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun angsali kalian rencang-rencang ingkang sami ngaos wonten Al-Falah Putri menika estu-estu dados ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah, dadosaken lari-lari pribadi-pribadi yang kagungan ajrih, kagungan wedhos kalian Allah Subhanahu wa taala, lan estu-estu mugi-mugi sedaya rencang-rencang santri wonten Al-Falah Putri menika dados lari-lari ingkang sholihah, ingkang barah, ingkang mutiah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para wali santri, pertama-tama atas nama keluarga besar Al-Falah Putri dalem ngaturaken sugeng rawuh marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan sedaya estu-estu mbeta hikmah, faidah lan barokah kagem menika pondok. Lan mugi-mugi donga pangestu panjenengan sedaya estu-estu lumeber dhateng kita, khususipun para khudama'il ma'had. Para rawuh, dalu punika rangkanipun adalah rangkaian penutup semua kegiatan belajar mengajar wonten taun menika. Dipun tutup kalian ngungkapaken raos syukur dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala saking bolo-bolo niki, saking adik-adik menika. Mugi-mugi
dados syukur ingkang masmu' ingkang maqbul indallah subhanahu wa ta'ala. Apapun sedaya kenikmatan patut lan kedah kita syukuri, khususipun nikmat kagungan putra putri ingkang sami purun ngaos menawi sampai hatam alfiyah, apal alfiyah napa malih paham alfiyah menika bonus yang luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala. Kula nggih boten ngertos napa bola-bola niki estu-estu apal tenan, paham tenan, tapi sepindah malih mugi-mugi estu-estu dados ilmu sing barokah. Mbah Yai asyring ndawuhaken asyukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Terima kasih kita ini penting untuk terus kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan keberlangsungan kenikmatan yang Allah berikan, dan siapa tahu adalah merupakan kail untuk nikmat-nikmat yang belum bisa kita genggam. Nek cara bocah-bocah enek istilah man la yazal syakiran alal ma'ah fahuwa harin fi aisyatin dzati sa'ah. Hanya orang yang siap bersyukur memiliki kepantasan untuk menemukan, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cara hikam ingkang asring dipun waos kalian Mbah Yai, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Ketidaksiapan kita, ketidakkesempatan kita untuk berterima kasih kepada Allah adalah sebuah tantangan nyata untuk kita siap kehilangan semua nikmat yang diberikan. Tapi menawi kita menika syukur, insya Allah nikmat itu akan terus bersama dengan kita dan potensinya meningkat. Saimut kula Al-Imam Ibnu Abbad dalam syarahnya mengatakan syukrun ni'am mujibun li baqaiha wa ziyadah minha. Menyukuri nikmat-nikmat yang ada memastikan keberlangsungan nikmat itu dan juga potensi meningkatnya nikmat yang ada. Tapi kosok wang sule wa kufranuha wa adamu syukri anha menika adalah mujibun lingkitaiha wang fisaliha. Tapi bolo-bolo nah adik-adik ngeten insyaallah nggih mun mulai paham bahwa sebagaimana kita tahu bahwa syukur itu ada tiga. Terima kasih itu ada tiga. Anten syukrun fil qalbi, anten syukrun fil lisan, anten syukrun fi sa'iril jawarih. Cara kita berterima kasih itu ada tiga. Yang pertama dalam hati. Meyakini betul semua nikmat yang ada yang kita rasakan, yang tidak mampu kita hitung satu persatu, semuanya murni
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulut kita tidak lelah-lelah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua anggota tubuh kita untuk mensyukuri sa'iril jawarih, mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus berusaha menjauhi larangan-larangannya. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sebagaimana kita tahu lan kula kinten adik-adik niki nggih ngertos sedaya, semua tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawuhaken malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Ketika hal-hal kecil tidak mampu kamu syukuri, ketika kamu mendapatkan sesuatu yang luar biasa pun kamu tidak akan pernah mampu berterima kasih. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mampu, tidak mau, tidak siap untuk berterima kasih kepada sesama, maka jangan harap kemudian dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kitab Fathul Mu'in wonten hadis qudsi, ya abdi lam tashkuruni idza lam tashkur man ajraitu an ni'mah ala yadayh. Kamu belum bisa bersyukur kepadaku sebelum kamu berterima kasih kepada siapapun yang mampu membuat kamu berada di titik ini hari ini. Berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu yang telah berkenan, yang telah siap kehilangan masa indah-indahnya dengan kamu, untuk kemudian menitipkan kalian di hadapan Mbah Yai, di hadapan para guru, para asatidz. Berterima kasihlah kepada semuanya, khususnya kepada Mbah Yai yang sebagaimana tadi disampaikan oleh wakil siswi, dengan penuh ketelatenan, penuh kasih sayang, penuh perhatian terhadap kalian semua. Sampeyan kira-kira iso matur suwun ning Mbah Yai? Kira-kira kamu punya kemampuan apa tidak untuk membalas jasa-jasa daripada Mbah Yai? Para rawuh wali santri, putra-putra jenengan merasa tidak mampu untuk membalas jasa-jasa guru-gurunya, khususnya si Mbah Yai. Nek jenengan kinten-kinten mampu napa mboten? Kira-kira panjenengan semua punya kemampuan apa tidak untuk kemudian berterima kasih? Biyen putri panjenengan titipaken wonten mriki, situasinya bagaimana dan sekarang kayak apa? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya sudah ngasih clue sama kita, ngasih solusi buat kita. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapapun yang mengantarkan hal-hal baik pada diri kita, kita diperintahkan untuk membalas sebaik-baiknya. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Kalau memang kita merasa tidak mampu, maka minimal jangan sampai lelah kita mendoakan siapapun yang mengantarkan kita sampai malam ini, khususnya orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, wabil khusus Simbah Yai Nurul Huda Jazuli. Mugi-mugi para masyayikh al-falah ploso, khususnya Simbah Yai, Simbah Nyai, mugi-mugi tansah pinaringan sihah wal afiyah. Mugi-mugi estu-estu dipun paringi yuswa ingkang panjang kalian Allah Subhanahu wa taala, saged nenggani kita sedaya. Matur suwun, matur suwun. Awakmu kudu belajar matur suwun. Padahal seingat saya, teman-teman yang sudah difikirkan secara serius oleh Mbah Yai, haflahnya,
persiapannya. Niku biasanya nek sempun pun. Kalau yang dulu-dulu, teman-teman kelas 3 kalian yang dulu-dulu, biasanya setelah haflah begini langsung kemudian pulang dan puasa tidak kembali lagi ke sini. Untuk membalas semua kebaikan Mbah Yai dengan tidak kembali ke sini Ramadan dan tidak kembali tepat waktu ketika Syawal. Itu biasanya balasan teman-teman kelas 3 yang dahulu. Saya pengen tanya untuk kelas 3 tahun ini. Apakah kamu akan membalas kebaikan Mbah Yai dan keluarga besar Al-Falah dengan cara yang sama tahun ini atau tidak? Boten Pak Tirose, putra-putra jenengan. Duko, lek ternyata kali jenengan gandoli. Kula boten paham. Biasanya begitu, karena anak kelas 3 mulai awal karena tahu bahwa dia akan ditasyakuri, dihaflai, dirawahaken tiang sak menten kadai. Mereka melakukan persiapan yang luar biasa mulai awal, mujahadah, sholawatan, ribuan kegiatan latihan dan lain sebagainya. Akhirnya ketika dia pulang merasa iki aku wis wayahe istirahah, iki wayahe aku leren. Ketika diingatkan oleh orang tuanya, kamu sudah waktunya kembali ke pondok, ini sebentar lagi puasa. Mboten Pak, mboten Bu, kula leren Bu, kula pun setahun keseksa. Iku sing biyen-biyen, aku gak paham nek saiki. Loh, engko nek Mbah Yai gelo piye? Lek Mbah Yai gak reno penggalihe gak rido piye? Apa yang kamu lakukan setiap hari mulai pagi, siang, malam? Tujuan utamanya apa? Apa yang kamu tampilkan malam ini sebetulnya apakah pengen maremne tamu-tamu atau pengen maremne Mbah Yai? Kira-kira ketika kamu tidak datang lagi Ramadan, tidak tepat waktu ketika Syawal, itu Mbah Yai kira-kira marem kok? Oke, sepakat ya. Itu sepakat awake dhewe. Kita lihat nanti besok. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Saman kudu ngerti. Mbah Yai mbak kamu gati ora? Tahu ndukani awakmu. Mergo gak tahu ndukani awakmu kuwi lho. Saking gatine kabeh awakmu, sing nyebabi kadang-kadang awakmu mboten napa-napa Pak, mboten usah tiyang sulim, mboten benjing lek sowan Mbah Yai padang-padang. Padahal Al-Imam Al-Ghazali dawahatkan min adabil murid alla yastahqira li karahati syaikhihi. Liyasiri harakati mu'tamidan ala husni khuluqihi wa kamali ihsanihi wa mudaratihi ala kamali hilmihi wa mudaratihi. Di antara adab awakmu kan ket mau wis ngomong nih sampai mau wakil sisi ngomong katakan udibtu hatta sara min khuluqi. Etika adalah KTP melekat saya, adab adalah segalanya bagi saya. Mau wakil siswimu loh, wakil mau loh, sapa putrane Pak Lisin mau loh. Sapa jenenge? Nah, iya toh Pak. Di antara adab seorang santri adalah tidak pernah menganggap sepele gelone gurune. Karena meyakini bahwa gurune Mbah Yai tidak akan pernah marah mergo jembare kasih sayangnya. Li husni khuluqihi wa kamali hilmihi wa mudaratihi. Mbah Yai anggere awakmu salah sing didukani sapa? Pak. Molakno pakan gak iso lemu. Tidak pernah kalian yang dimarahi. Tapi Pak dukani. Makanya aku ndelok Tafi gak tau mesem blas nyawang awakmu. Faktore penuh tekanan. Lah iya. Jangan ada seorang murid kemudian merasa bahwa gelone Mbah Yai ini adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang bisa kita abaikan. Tidak bisa. Mboten napa-napa Pak, mboten usah dugi posonan, mboten napa-napa ngono mboten wajib lho Pak, namung anjuran mawon. Namung anjuran mawon. Wis padha, semakin senior kadang-kadang kita ini kadang-kadang kehilangan warna kita. Bola-bola musyawirat misalnya. Bola-bola musyawirat biyen, jadi kelas 3 zaman biyen, sing saiki wis musyawirat. Kadang-kadang sampean delok Syawal itu kapan? Syawal itu kan bar Ramadan. Kok iso dhek nganggep Syawal itu ba'da Dzulhijjah? Dia kembali lagi ke sini menjelang Haul. Ya, Pak. Apakah ini adalah sebuah rasa terima kasih kepada guru-gurunya, kepada Mbah Yai?
Awakmu ya arep niru model ngono iku. Oh ngono. Berarti luar biasa tenan nih. Luar biasa tenan. Nah, ini. Masya Allah. Ternyata setelah kita tanya alasannya sangat lawak, sangat lucu. Kenapa anak-anak itu kemudian terlambat? Padahal dia adalah senior, dia adalah uswah bagi adik-adiknya. Ternyata saking khawatir, nek didhawuhi Mbah Yai diutus dadi pengurus, dadi guru, dadi keamanan. Iya, Pak. Oh ya takok mbak-mbakmu ngono kuwi jawabane. Padahal idza aradallahu bi 'abdin khaira, ketika memang kamu ini kayaknya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beruntung, razaqahullahu khidmatas salihin wal ahyar. Razaqahullahu khidmatas salihin wal ahyar. Kalau memang kamu ini takdirnya takdir berhasil, kamu pasti oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan berkesempatan untuk berkhidmah. Tidak hanya itu saja, Mbah Yai pancen gak tahu dawuh. Awakmu wajib balik lho nduk Ramadan. Awakmu aja sampai telat lho nduk, gak tahu dawuh. Tapi nek pancen kamu itu takdirnya adalah takdir yang baik, wa waffaqahu liqabuli ma yushiruna bihi ilaihi. Kamu pasti akan mendapatkan taufik untuk menangkap apa yang menjadi isyarah, arahan-arahan, gerak-gerik daripada Mbah Yai. Wasahhala alaihi subulal khair, dan semua itu pasti dimudahkan. Ngapunten para wali santri. Haflah kayak malam hari ini tidak hanya kemudian dipanitiai oleh teman-teman yang memang aktif di sini, tidak. Khudama'il ma'had zaman jahiliyah mohon dugi sedaya. Yang beberapa waktu yang lalu kanten mriki wonten acarane Gus Fahim mantu. Rata-rata mereka semua sudah datang ke sini. Ya kan beberapa minggu yang lalu Gus Fahim mantu. Dan bertempat di sini. Kebetulan begitu ya. Itu semua teman-teman lama-lama itu sudah ke sini. Dan kemarin sore mereka semuanya sudah berbondong-bondong untuk berada di sini, untuk rewang, untuk bantu-bantu, mengarahkan dan lain sebagainya. Wasahhala alaihi subulal khair, semuanya dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebih-tebih Pak, wonten saking Wonosobo, wonten saking Demak, wonten saking Ungaran, semuanya datang karena rasa cintanya kepada Mbah Yai. Karena rasa cintanya kepada alma mater, datang semua, datang semua. Wa hajabahu an ru'yatiha. Seorang santri sejati, seorang khotim sejati tidak akan pernah melihat bahwa pengabdiannya adalah segala-galanya. Selalu merasa apapun yang mereka suguhkan, yang mereka haturkan kepada kiainya, kepada guru-gurunya, sama sekali masih jauh daripada harapan. Ngono. Lah awakmu terus, lah wong awakmu iki saiki wis rada meh wali. Setiap malam sholawatan, setiap malam mujahadah, ya Pak. Terus mau arep mudhun maneh ku piye? Selesai semua ini, selesai piye? Masih banyak. Betapa pentingnya panjenengan-panjenengan sebagai kader-kader Putri Al-Falah untuk kemudian memiliki himmah yang luar biasa. Muga-muga sampean ditata himmah kangge Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga didadekne santri-santri Mbah Yai, putri-putri Mbah Yai yang luar biasa, yang benar-benar mewarnai di tengah-tengah masyarakat di masa-masa yang akan datang. Rawuh kula nyuwun agunge pangapunten atas wakil keluarga Al-Falah Putri dhateng panjenengan sedaya menawi wonten kirang-kirange estu kula ngertos piyambak betapa luar biasa persiapan anak-anak untuk menghormati panjenengan, kagem nyuguh panjenengan. Luar biasa saestu menawi wonten kirang-kirange sepindah malih nyuwun agunge pangapunten. Lan matur suwun sanget grawuhan panjenengan sedaya sepindah malih mugi-mugi rawuh panjenengan estu-estu ngasta barokah. Nyuwun kanthi sanget dhateng sedaya mawon khususipun para kiai, para masyayikh ingkang kersa rawuh wonten dalu punika. Panjenengan pangestoni mugi-mugi pondok menika tetep istiqomah ala thariqati Simbah Kyai Ahmad Jazuli, thariqah ta'lim ta'allum. Mugi-mugi kula lan sedaya sederek-sederek mugi-mugi estu-estu rodok pantes nerasaken bantu-bantu wonten pondok menika. Sepindah malih nyuwun donga pangestu, nyuwun donga pangestu. Ngapunten ingkang agung, akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhir ayyamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para sepuh, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Romo Iyai Nurul Huda Jazuli, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah makmurkan ma'hadnya, dan semoga Allah jadikan seluruh para santriawan dan santriawatinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Juga tidak terketinggalan Ibu Nyai Badriah, yang moga-moga Allah berikan selalu kesehatannya, Allah panjangkan pula umurnya, dan Allah selalu tetapkan iman dan Islamnya, dan semoga apa yang diniatkan dan dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ketinggalan pada seluruh ahli bait dari Ma'had Al-Falah wa dzurriyyatih dan seluruh para keluarganya, moga-moga Allah selalu berikan keberkahan. Dan tidak ketinggalan pula guru kita bersama Romo Kiai Anwar yang selaku ketua MUI, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pula kesehatan dan juga panjang umur, amin ya robbal. Segenap dewan masjid dan para asatiz, bapak ibu, para wali santri, santriawan dan santriawati yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini dengan izin Allah, Al-Fakir bisa bersua dan berjumpa kembali. Saya merasa bersyukur mendapat kehormatan untuk bisa hadir dan diundang kembali. Kalau tidak salah 4 tahun yang silam saya pun bisa diundang kemari. Rasa kangen dan rindu saya kepada Al-Falah, alhamdulillah tahun ini tertebus juga bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan kalau ibu dan bapak datang ke tempat ini mendapatkan barokah. Saya pun kemari bukan memberikan fatwa, pengen ngalah barokah. Kenapa demikian? Karena di antara tempat-tempat yang paling mulia, salah satu daripada taman-tamannya sorga yang ada di alam dunia adalah majalisul ilmi wa dzikri, tempat di mana majlis-majlis orang-orang nuntut ilmu dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya diapit dengan ratusan bidadari-bidadari sorga yang cantik jelita, yang sudah menghatamkan alfiyahnya. Dan malam hari ini pun saya mendapatkan kebanggaan, kehormatan. Ketimbang di samping saya ada putri-putri dunia, putri-putri Indonesia, tapi ini tidak kalah cantiknya, tidak kalah menawannya, tidak kalah indahnya. Karena apa? Innamasyarafu bil ilmi wal adab. Manusia itu mulia bukan karena cantiknya. Manusia itu dihargai dan dihormati bukan karena harta, jabatan, dan kedudukannya, tapi manusia itu dihargai dan dihormati menjadi orang yang mulia karena ilmu dan etikanya. Saya to the point. Apa tadi yang disampaikan oleh, alhamdulillah, Gus Kausar, rasanya sudah cukup paparan santri.
buat bekal mereka setelah menamatkan 3 tahun selesai dari pondok. Bukan berarti selesailah ikatan kalian nak terhadap pondok. Kalau kita buka kaji kembali kitab Ta'limu Ta'lim, banyak orang yang berilmu tapi belum tentu orang yang mendapat, tidak sedikit orang yang mendapatkan ilmu yang barokah. Pandai bisa, pinter iya, tapi belum tentu dapat berkah. Karena itu pas tadi apa yang disampaikan oleh Gus Kausar, saya teringat dengan apa yang disampaikan dalam kitab Ta'limu Ta'lim, wala yahsulu biha illa bi ta'ati wal khidmah. Kunci kalian ke depan hidup bukan karena kalian dibekali dengan ilmunya, tapi 2 yang harus kalian pegang hari ini, yang sudah kalian perjuangkan dengan darah dan air mata. Sebab orang datang ke pondok tidak semudah orang dan tidak segampang orang cari ilmu di sekolah umum. Apalagi tadi disampaikan seorang ayah, seorang ibu melepaskan dan menitipkan anaknya untuk hidup mandiri di pondok. Yang tadinya dia hidup dengan penuh dengan segala kesenangan, tiba-tiba hidup dalam penuh dengan kungkungan dan aneka ragam aturan. Merubah itu satu perjuangan yang tidak gampang. Hari pertama pasti cucuran air mata, hari kedua banyak mulai tantangan dan tentangan yang ada dalam jiwa dan diri setiap manusia. Syukur alhamdulillah, nah kalian malam hari ini bisa sukses 3 tahun selesai sanawiyah, bahkan bisa menghatamkan alhamdulillah. Dan ini luar biasa. Orang mengejar ini menjadi orang mulia. Hari-hari belakangan ini berapa banyak banner yang dipampang di pinggir jalan. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi kalian nak semua malam hari ini sudah dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Derajatmu lebih tinggi daripada capres. Betul? Nah pangkatmu lebih tinggi daripada caleg-caleg yang akan bertanding besok tanggal 14. Njebotan. Ini caleg-caleg malam ini dan besok malam sudah mulai berdebar. Masuk tanggal 14, selesai perhitungan suara, insya Allah banyak yang teler dan banyak yang stres. Tapi kalian alhamdulillah, Allah angkat derajatmu di sisi Allah lebih tinggi daripada derajatnya capres dan caleg. Enggak perlu kampanye. Kalian sudah dikampanyekan oleh wal malaikatu yaftahu janahaya yastaghfiruna ilallah. Begitu kalian duduk di majlis ilmu, buka kitab, baca Al-Quran, hafalkan Alfiyah, di saat itu pula malaikat akan membukakan kedua sayapnya, yastaghfiruna ilallah, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya buatan? Percaya enggak? Cuma memang berat orang yang ingin dapat ampunan Allah, Romo Yai. Enggak semudah dan enggak segampang itu kita membalikan telapak tangan. Ternyata perjuangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan berbulan, datang lagi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, jiwa bertentangan. Kalau kurang-kurang kuat pegangan, apa yang terjadi? Gagal dan putus di tengah jalan. Kalian syukur alhamdulillah. Ada berapa ratus ini? 300 dari pertama. Awalnya berapa ratus? 271 sekarang. Bayangkan, enggak semudah orang bisa duduk seperti ini di tempat yang mendapatkan kemuliaan, kehormatan. Kalau orang di wisuda di universitas, di tempat perguruan tinggi,
dengan memakai toga, tidak dibacakan selawat, tidak dibacakan Al-Quran. Kalian pada malam hari ini dibimbing dengan urutan selawat, dibacakan Al-Quran, dituntun lagi dengan doa. Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan nanti bergetar bulu kita, bangun rasanya merinding perasaan kita, bagaikan kita akan dihantar oleh malaikat-malaikat Allah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, para wali santri, ibu-ibu, para wali santri bersyukur yang anaknya sekarang masih ada di pesantren. Alhamdulillah. Saya cuma sampaikan 3 pesan khusus buat kalian semua. 1, jangan mengharapkan kalian ridho Allah tanpa ridho orang tua. Jangan kalian mengharapkan ridhonya Allah di atas murka orang tua. Kalian bisa duduk di tempatnya panggung yang mulia ini. Ini lebih mulia daripada panggung yang ada di GBK hari ini dan panggung yang ada di JIS. Halo? Ini lebih mulia daripada panggung yang ada di GBK dan juga panggung yang ada di JIS. Panggung di GBK dan JIS mereka panas dan berebut kekuasaan, tapi kalian panggung malam hari ini adalah panggung yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Saya bukan ngomong politik, Pak. Ini membandingkan kita lebih mulia. Jadi jangan merasa bangga kalau mereka ada di sana. Tanpa perjalanan yang kita titik, gak usah takut hidup kalian nanti mau jadi apa, bukan urusan kita. Nabi berjuang bukan mengharapkan sesuatu. Apa yang Nabi perjuangkan, dengan segala jerih mata, air mata dan cucuran darah, pengorbanan jiwa dan raga, satu doa Nabi yang diajarkan kepada kita, yang kalian harus pegang dalam hidup kalian nanti ke depan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal wa a'udzubika min. Kuncinya mengharap ridho. Mudah-mudahan kepaham semua, insya. Lalu tujuan saya belajar cari apa, Pak Yai? Tujuanmu belajar jangan mengharap jadi orang pintar, bukan. Tujuanmu nak belajar bukan cari jabatan, kedudukan, jangan, itu kecil. Kejar ridho Allah yang kamu cari dalam menuntut ilmu. Kalau Allah sudah ridhoi, wala saufa yu'tika rabbuka. Capres kecil. Jangan pikirin dunia. Wis delang itu romo yaimu yang gak pernah mikirin dunia. Barangkali capres-capres yang sekarang sedang gundah gulana, belum tentu dia senang. Tapi romo yaimu dan ibu nyai hari ini adalah orang yang paling senang sealam jagat. Kenapa saya katakan demikian? Kalian berhasil bisa menghatamkan Alfiyah. Kalian sukses, dia menghantarkan kalian, memberikan fasilitas dengan bimbingan dan arahan. Alhamdulillah sampean bisa semuanya adalah duduk di tempat yang mulia. Dengan demikian romo yaimu tidak pernah mengharapkan balasan apa-apa dari kamu. Tidak. Dia lebih bangga, lebih senang, lebih bahagia daripada orang yang bahagia hari ini di alam dunia. Kenapa? Bisa menghantarkan kalian sukses, mentuntaskan, menyelesaikan satu bagian nilai studi yang amat tinggi yang tidak semua orang mampu dan bisa menghatamkan Alfiyah. Orang hafal Quran banyak, nak, tapi belum tentu semua bisa hafal Alfiyah. Kalian kan tahu sering baca kaidah di dalam Imriti, wan nahwu aula awala ayu idzil fatadunahu. Boleh orang hafal Al-Quran lebih dulu mana, lebih mulia mana, lebih mahal mana.
orang menghafal Al-Quran ketimbang dia menghafal Alfiyah dan Imriti. Jangan pernah dia bisa mengerti apa yang ada dalam Al-Quran kalau dia tidak bisa memahami apa yang ada dalam kitab Imriti dan juga Alfiyah. Maka nggak usah kaget, di Indonesia ini banyak orang yang menghafal Quran tapi mereka tidak pernah mengerti dan paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya kalbab yatakallam, bagaikan burung beo yang hanya pandai bicara. Njeboten, njeboten. Syukur alhamdulillah. Raih ridho Allah dengan ridho orang. Insya Allah. Bagaimana Pak meraih ridhonya orang tua? Yang pertama, berikan kesenangan dan berikan apa yang kamu bisa untuk bisa menyenangkan hati orang tuamu. Ketimbang kau berikan harta, kau berikan sesuatu materi, tapi hati orang tuamu tidak suka, lebih baik sikap dan perilaku yang kau berikan kepada orang tuamu itu jauh lebih berharga. Saya terkesan kalau Gus Kausar tadi menyampaikan malam yaskurinas lam yaskuril. Dulu saya dipesan oleh guru saya, nak, kalau kalian ingin menjadi orang yang bahagia, pandai-pandailah kau jadi orang yang bersyukur. Kalau kau pengen jadi orang sukses, pandailah kamu jadi orang yang bisa mensyukuri. Tapi kau syukur kepada Allah tanpa kau bisa berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan harap itu nikmat yang Allah berikan akan bertambah kepada kamu. Maka yang kedua pesan saya, jangan kau kejar ilmu tanpa ridho daripada romo yayimu. Kunci berkahnya banyak. Tadi saya bilang orang berilmu, tapi tidak semua orang itu mendapat berkahnya ilmu. Lihat di sekolah-sekolah umum sarjana S1, S2, S3 ada banyak setiap hari di wisuda. Tapi tidak semua mereka mendapat jalan hidup yang bahagia. Apa kuncinya? Berbeda dengan kalian, kita semua yang ada di pondok. Kita diajarkan adab, diajarkan etika, diajarkan akhlak. Sebab apa artinya ilmu tanpa akhlak? Andaikan kau pintar, lihat iblis diusir oleh Allah dari sorga bukan karena bodoh. Iblis diusir oleh Allah dari sorga, bahkan dimaktubkan oleh Allah menjadi kelompok orang-orang kafir yang menentang kepada Allah karena tidak punya etika, nggak punya akhlak, tidak punya adab, rasa sombong melebihi daripada segalanya. Tolong nak, jaga hatimu, jangan merasa lebih daripada guru-gurumu. Insya kita tidak akan jadi seperti ini kalau tanpa ada guru kita. Kalian gak bisa balas dengan materi dan harta. Sebab nanti ketika kau masuk surga, malaikat akan tanya, min aina araftal jannah, dari mana kau tahu surga? Kau bilang kau dengan ibadahmu kau akan bisa masuk surga, dari mana kau bisa beribadah? Siapa yang mengajarkan kamu wudu? Siapa yang mengajarkan kamu sholat? Siapa yang mengajarkan kamu sujud? Kalau bukan guru-guru dan romo-romomu, masai dan ustadz-ustadzmu yang siap malam mengajarkan, membimbing kamu ke jalan ridhonya Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surganya Allah. Sekali kau sakiti hati gurumu, 7 pintu surga Allah tutup buat diri kamu. Ingat pesan saya, nak, sekali kau sakiti hati gurumu, 7 pintu surga Allah tutup, dan 7 pintu keberkahan langit Allah tutup, Allah kunci. Boleh dengan kesombongan dan kepandian ilmumu kau jadi orang besar, tapi jangan harap kau akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merinding dulu dipesankan oleh guru saya. Maka tadi menarik,
Saya terkesan apa yang disampaikan oleh Gus Kausar. Moga-moga kalian bisa mencamkan semua. Dari sini kau kenal Alfiyah, dari sini kau hafal Alfiyah, dari sini kau akan menjadi orang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Jangan sekali-kali kau tinggalkan Al-Falah. Walaupun lebih pahit, lebih sakit, apa yang ada di tempat ini jauh akan lebih bahagia kalian dapatkan nanti di luar sana, asalkan ada ketaatan dan khidmahmu kepada pondok. Mudah-mudahan insya Allah berikan taufik dan hidayah. Saya mengharapkan kalian semua sukses. Saya mengharapkan kalian bisa memanfaatkan ilmu, sebab itu lebih berharga segala-galanya. Saya pun datang kemari Romo Yai karena kebetulan berapa minggu yang lalu setelah Kiai Lukman, kebetulan HP saya hilang, Gus Lukman juga HP-nya hilang. Akhirnya kita lost komunikasi. Dia tanya, kebetulan dengan salah satu guru di Jakarta, nomor saya, ketemulah saya. Habis datang saya ke tempat beliau dalam satu acara, saya bilang saya mimpi, saya kangen dengan Romo Yai Huda. Alhamdulillah. Kemudian 1 minggu, yang malam ini saya harus ada di daerah Pandeglang. Langsung saya ketemu Jaka Carita. Saya bilang begitu Romo Yai undang, semua batal. Padahal yang undang bupati. Baru saja ditransfer duitnya, uang DP 100 juta Pak. Saya tunjukin 100 juta uang DP suruh ceramah. Saya bilang ini gimana? Saya lebih mulia datang ke pesantren Al-Falah. Saya lebih memuliakan Romo Yai Huda ketimbang bupati. Akhirnya utus anak saya bilang, sudah yang berangkat sekarang putra saya, nanti uangnya saya pulangkan. Enggak usah Kiai, karena Yai datang ke Al-Falah, ke Romo Yai Nurul Huda Jazuli yang ada di Peloso, Kiai itu lebih penting dan dipentingkan di sana. Sudahlah, nanti kalau kurang saya tambah lagi Kiai. Baru saja WA-nya. Terima kasih Romo Yai Huda. Walaupun saya nggak ke sana, alhamdulillah DP nggak dipulangin, bahkan ditambahin. Alhamdulillah. Ini contoh buat kamu nak. Sebab jangan kamu mengharapkan akan dapat kemuliaannya ilmu tanpa kamu memuliakan orang yang berilmu. Jangan kamu akan mendapatkan kemuliaannya ilmu tanpa kau muliakan orang yang wa ma yu'allimuka wa ma yu'addibuka. Siapa yang mengajarkan kamu dan siapa yang mendidik kamu? Wa man ta'azzama 'ala man ta'allama 'ala ma yu'allimaka. Siapa orang yang mengagungkan orang yang mengajarkan kamu, maka bukan saja yang namanya Allah memberikan kehormatan, malaikat hatal hotil bihar, sampai plankton dan zooplankton menghargai dan menghormati kalian. Ngeri saya baca Pak itu kitab, merinding dulu omak saya. Tapi zaman sekarang terbalik, malah kebanyakan wali santri komplain sama kiai. Insya Allah bukan di pelosok. Ini saya pengalaman dengan Gus Lukman yang punya pesantren di Jakarta Pak. Ya Allah, sulit. Nilai ketawaduan sudah mulai hilang, rasa kebanggaan dan kehormatan ilmu dengan sudah mulai ulang. Karena apa? Ditukar dengan yang namanya orientasi hidup dia cuma mencari materi. Akibatnya apa sekarang yang terjadi? Banyak orang pandai tapi banyak pula tidak sedikit orang yang sulit hidupnya karena ilmunya. Pelajaran buat kalian. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan manfaat ilmu. Ini yang saya harapkan. Dan inilah yang harus kalian pegang dalam hidup. Nggak usah khawatir, Allah akan berikan jaminan kepada kita. Allah sudah berikan garansi yang luar biasa kepada kita. Garansi itu lebih hebat daripada garansinya BPJS. Garansi itu lebih hebat daripada garansinya beasiswa.
Tapi kalau garansi itu kau pegang, kau dapatkan, insya Allah hidup kamu jauh lebih berkah. Tidak gampang orang menjadi orang berkah. Banyak orang kaya, tidak semua orang kaya itu berkah. Tapi beberapa banyak orang yang tidak punya harta, dia berkah. Sakinah dan mawadah ada dalam kehidupan rumah tangga dan dirinya. Artis kawin cerai, hidupnya huru hara. Pedal kurang apa cakepnya? Kurang apa kayaknya? Mau seperti gitu? Mau enggak? Mau kaya apa mau berkah? Mau kaya apa mau berkah? Kalau ingin berkah, hormati dan agungkan gurumu. Malam ini kau diwisuda. Hari ini kau disematkan sebagai orang yang sudah menghatami Alfiyah. Tapi tidak akan ada arti apa-apa yang kau miliki kau dapati tanpa mendapatkan ridho dari gurumu. Setetes kata ucapan ridho gurumu, dengan cucuran air mata, usapan tangan, dengan sentuhan yang lembut, guru mengatakan ridho dengan ilmu yang kau raih. Masya Allah, itu malaikat malam hari ini menanti, yang ada di aras, yang ada di langit yang ketujuh, yang ada di langit keempat, hatta sampai malaikat yang ada di bumi ini menyaksikan malam hari ini siapa yang mendapatkan ridho dari romo yaimu pada malam hari ini. Gus Kausar tadi cuma menyampaikan di mana komitmen kamu. Memang kadang-kadang santri kalau sudah merasa besar timbul sifat kibirnya. Wa ana akbaru minhum. Sehingga akhirnya segala aturan tanpa lagi mereka pikirkan. Saya merasa sudah hatam dan sudah kelar Alfiyah. Tidak perlu saya lagi kembali ke pondok. Yang penting suah. Allahu Akbar nak. Kakimu tidak akan bisa berpijak di atas bumi ini kau melangkah kalau dengan keangkuhan, kesombongan yang ada di dalam diri hatimu. Tahu apa yang baginda Rasul sampaikan kepada kita? Satu titik, satu goresan, satu titik aja yang ada dalam diri kamu. Ada istikbar, rasa sombong kamu, merasa lebih besar. Seluruh amal ibadah kamu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yaghfar, na'udzubillah min. Serem apa serem? Serem apa serem? Insya Allah besok Ramadan gak perlu komitmen, kesadaran nggak harus disuruh kembal. Terserah, yang mau dapat ridho gurumu kau silakan kembali, yang tidak dapat ridho dan nggak mau dapat ridho gurumu silakan kau lakoni jalanmu sendiri. Bukan ngancem ngasih tahu. Saya bukan ngancem, cuma ngasih. Didengeri manut ya syukur, orang manut ya rasani sendiri. Insya Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, saya kira saya nggak panjang kalam karena waktu juga sudah larut malam. Mudah-mudahan kita hantarkan anak-anak kita semua insya Allah menjadi anak yang solehah, anak yang nafiah. Dan kepada para masyayikh dan para guru, para asatidz, moga-moga Allah jadikan semuanya para mujahidin wal mujahidat yang sabar, yang ikhlas. Kalian semua berjuang telah menanamkan sesuatu yang lebih tadi daripada kau tanamkan permata, intan dan mutiara. Apa artinya intan dan mutiara kau tanamkan? Ketimbang tanpa ada kemanfaatan. Tapi berkat perjuangan ibu bapak yang telah menitipkan, nggak bisa dibalas arti apapun, karena guru mereka dengan penuh kesabaran mengajarkan, mendidik. Ibu bapak di rumah belum tentu mampu bisa menghasilkan anaknya seperti ini, tapi dengan perjuangan guru-guru dan para asatidz, para masyayikh yang ada di Al-Falah, alhamdulillah nggak bisa dibayar. Makanya para wali santri kalau pengen dapat berkah, jangan lupa kepada pon, jangan lupa kepada pon. Insya Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian, mudah-mudahan Fatihah itu menjadi doa kita semua. Wa afdhalu doa suratul Fatihah. Doa yang mulia adalah surat Al-Fatihah. Nanti doa disampaikan oleh Romo Yai Anwar. Silakan. Masih ada ketua MUI kita minta barokah doanya Yai. Biar moga-moga kita semua yang hadir dapat manfaat semua. Apalagi kita sekarang sudah masuk awal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana ya Ghufran. Kita moga-moga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah ampuni salah dan dosa kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kedamaian, ketentraman, walaupun berbeda pilihan tapi tetap satu tujuan. Alhamdulillah. Saya tadi bincang-bincang, sesungguhnya pemilu tahun ini yang sudah jadi pemenang adalah NU. NU ada di 01, NU juga ada di 02, NU juga ada di 03. Siapapun besok presidennya, yang menangnya adalah NU. Maka PBNU tidak boleh kemana-mana. Orang NU silahkan ada di mana-mana. Setuju? Tidak perlu kita ribut, tidak perlu kita bertengkar. Sekali NU tetap, sekali NU tetap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah apa yang disampaikan oleh Gus Kausar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Hadani Allah wa iyyakum wa la'afa wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.